Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Ya, untuk anak-anak sekolah minggu ya. Kita bertemu lagi pada hari ini. Di hari Minggu ini kita mau ngapain? Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semua ya? Kita harus menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Sekarang adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh lihat lagu kita di kolom komentar. Sudah siap ya adik-adik ya? Ya, baik sekali adik-adik. Sekarang kita bernyanyi yang pertama. Sekarang ku milik Yesus. Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Kenapa Tuhan Yesus harus berkorban? Karena Dia satu-satunya jalan yang bisa membawa kita kembali kepada Allah. Setiap anak-anak, setiap adik-adik, dan orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Baik adik-adik, kita bernyanyi satu lagu lagi. Setelah itu kita akan berdoa. Kita bernyanyi, ada kuasa dalam darah Tuhan Yesus. Ma
adik-adik semuanya, persiapkan hatinya untuk kita berdoa. Mari adik-adik kita sama-sama untuk berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari Minggu ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk boleh memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan masih memberkati kami di tengah-tengah keadaan dunia sekarang ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah siap di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kepada Engkau, kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, yang mengurapi guru kami, yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, bukakan hati dan pikiran kami, supaya apa yang Tuhan ingin berbicara kepada kami hari ini, biarlah Tuhan boleh berbicara melalui guru kami. Berkati kami di masing-masing tempat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baik adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, Shalom. Apa kabar adik-adik dan anak-anak sekalian pada hari ini, pada hari Minggu ini? Bang Jos harap kita semua dalam keadaan baik. Bang Jos percaya anak-anak di rumah pasti memakai pakaian yang rapi, yang bagus, karena kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita tidak bersama dalam satu gedung, tapi percayalah anak-anak, kita bersama di dalam kuasa Roh Kudus. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan cerita Alkitab. Dan hari ini judulnya seharusnya bisa kalian lihat. Di depan ada judul cerita yang berwarna kuning. Adik-adik bisa lihat judulnya Dosa Merusak Ciptaan Allah. Apa adik-adik? Dosa merusak ciptaan Allah. Tapi sebelum kita masuk pada cerita kita, Bang Jos ajak sekali lagi kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pagi ini kami sudah bisa memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama berdoa. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Kami mau mendengarkan kebenaran Tuhan yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Kiranya Allah Roh Kudus memberkati kami. Biarlah selagi kami masih kecil, masih remaja, Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik dan anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada cerita dosa merusak ciptaan Allah, Bang Jos mau berikan pertanyaan kepada kita. Dan bila Bang Jos bertanya, ada dua pilihan, ada dua respons yang harus kalian lakukan. Pertama, jika Bang Jos katakan satu perintah yang baik menurut adik-adik, kalian harus berdiri. Berdiri dan katakan, aku akan taat. Nah begitu ya. Jadi misalnya Bang Jos bilang, makan pagi setiap hari. Lalu kalian pikir itu perintah yang baik. Makanya kalian berdiri lalu bilang, aku akan taat. Nah, seperti itu ya. Tapi jika Bang Jos katakan perintahnya itu tidak baik, kalian di rumah lipat tangan, duduk saja. Tidak usah berdiri dan katakan aku akan taat. Ya, jadi kalau Bang Jos misalnya katakan jangan menyikat gigimu setiap hari. Kalian pikir ini perintah tidak baik, makanya kalian pun duduk saja dan lipat tangan, ya. Sekarang kita mulai.
jangan pernah membersihkan kamarmu. Bang Jos tanya lagi ya. Sayuran sangat baik bagimu, makanlah setiap hari. Bang Jos tanya lagi. Berilah peliharaanmu makanan. Selanjutnya, taatlah pada setiap anggota keluarga. Selanjutnya lagi, makanlah buah-buahan. Selanjutnya lagi, bermain di halaman tetangga tanpa minta izin. Pertanyaan selanjutnya, menyeberang jalan tanpa melihat. Yang terakhir Bang Jos tanya, ramahlah dan salinglah membantu. Ya adik-adik, itulah contoh-contoh perintah. Itu perintah dari manusia. Kita bisa memilih bukan? Kalau kita pikir ini perintah yang baik, aku akan lakukan. Tapi kalau ini perintah tidak baik, aku tidak mau lakukan. Tetapi terkadang juga adik-adik, kita memilih yang tidak baik. Terkadang kita memilih yang tidak baik. Meskipun terkadang kita juga memilih yang baik. Makanya yang penting di sini kita harus tahu mana pilihan yang baik. Terutama perintah dari Tuhan Allah pasti baik dan sehat. Nah, anak-anak dan adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar dari dua orang yang memilih perbuatan yang tidak baik. Mereka gagal memilih yang baik sehingga mereka memilih yang tidak baik. Hari ini kita akan belajar dari siapa? Gambar di depan? Mereka adalah nenek moyang kita. Mereka adalah Bapak Adam dan Ibu Hawa. Pada mulanya, seperti yang sudah kita dengar sebelumnya, Tuhan menciptakan mereka sangat baik. Hati mereka bersih, mereka mau taat. Dan kalau kalian ingat juga, di waktu sebelumnya kita juga sudah tahu mereka ditempatkan di Taman Eden. Dan di Taman Eden itu ada dua pohon. Satu pohon kehidupan, satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi mengenai pohon yang baik dan jahat, Tuhan berfirman, Adam dan Hawa, jangan engkau makan buahnya, karena waktu engkau makan, engkau akan mati. Jadi anak-anak, Tuhan melarang Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Apakah mereka taat? Kita coba lihat ceritanya. Pada suatu hari, waktu Ibu Hawa berjalan-jalan di tengah taman, dia ketemu ular. Dan ternyata ular ini adalah ular yang dipakai iblis untuk menggoda Ibu Hawa. Wah, ternyata ular ini adalah ular yang dipakai iblis untuk menggoda Hawa. Tapi sebelum kita masuk ke cerita ular menggoda Hawa, kalian tahu dari mana datangnya iblis? Bang Jos tulis di atas, dia adalah
malaikat jatuh. Adik-adik, sebelum iblis itu menjadi iblis, dia adalah malaikat Allah di sorga. Tapi karena di atas sorga dia melawan Tuhan, dia sombong, makanya Tuhan Allah menjatuhkan dia. Dia dikutuk menjadi iblis. Maka namanya malaikat jatuh. Nah, sekarang adik-adik kita lihat apa yang dikatakan ular untuk menggoda Hawa. Adik-adik bisa lihat di dalam Alkitab. Coba kita lihat dari Kejadian. Ini ceritanya di dalam Kejadian pasal 3. Ayo adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya. Kejadian 3. Kita akan baca ayat yang pertama saja. Adik-adik kita baca bersama ya. Kejadian 3 ayat 1. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Nah, adik-adik, ular memulai percakapannya dengan Ibu Hawa dengan katakan, "Hai Ibu Hawa, bukankah Tuhan Allah itu melarang engkau untuk memakan semua buah pohon di taman ini?" Wah, ini kelicikan iblis. Dia coba buat Hawa berpikir jahat tentang Tuhan Allah, padahal Tuhan Allah itu sangat baik. Dia berkata, "Hawa, Tuhan Allah itu jahat kan? Dia tidak memberikan engkau makan buah satupun di dalam taman ini?" Kata ular. Padahal bukan, padahal tidak begitu. Makanya di sini dikatakan Hawa bagaimana? Dia katakan seperti ini. Bukan seperti yang engkau bilang ular, tapi kami bisa makan semua buah di taman ini. Tapi ada satu yang tidak boleh disentuh pun jangan. Nah, jadi Hawa mengatakan yang dikatakan ular itu tidak benar. Sebab yang benar adalah semua buah di taman ini boleh dimakan dan satu yang tidak boleh. Nah, setelah itu bagaimana lagi cara ular menggoda Hawa? Ular ini pintar, cerdik, tapi juga licik. Dia mengatakan, "Hawa, Hawa, kamu tahu tidak kenapa Tuhan Allah tidak mengizinkan engkau makan buah itu? Buah yang memberikan pengetahuan yang baik dan jahat. Kamu tahu tidak?" Anak-anak, tahu tidak jawabannya? Ular bilang, "Kamu tahu kenapa Tuhan Allah melarang engkau makan? Karena Dia tahu jikalau kamu makan, kamu akan sama seperti Allah." Wah, mendengar itu Hawa jadi tergoda. Wah, aku menjadi Allah, seperti Allah. Berarti aku bisa menjadi tuan atas diriku. Aku bisa memilih ini, itu, sebebas-bebasnya. Kata Hawa. Sekarang aku tidak perlu lagi ikut-ikut yang dikatakan Tuhan. Kalau sekarang aku bisa pilih ini, pilih itu, semuanya bisa aku pilih. Termasuk makan buah yang dilarang Tuhan. Itu dalam pikiran Hawa. Makanya dia pun mulai berpikir dan dia mulai melihat-lihat buah yang dilarang Tuhan itu. Dan akhirnya dia petik buah itu. Dia petik, lalu dia makan. Setelah dimakan,
dia kasih kepada suaminya, Bapak Adam. Lalu Adam pun makan. Dan setelah mereka makan, apa yang terjadi? Apakah mereka seperti Allah, anak-anak? Coba kita lihat. Loh, kok jadi begini anak-anak? Kok mereka menjadi orang yang malu? Mereka menutupi tubuh mereka yang telanjang dengan daun ara. Oh, ternyata setelah mereka makan buah, mereka bukan sama seperti Tuhan Allah, tapi menjadi sama seperti iblis. Mereka sebelumnya punya hati yang bersih, mau taat kepada Tuhan, tapi sekarang mereka menjadi malu, mereka menjadi takut berjumpa dengan Tuhan. Mereka berdosa. Nah, inilah tipuan iblis. Ini kelicikan iblis. Dia bilang kamu akan seperti Allah, tapi ternyata mereka menjadi seperti iblis. Makanya kita jangan mau dengar godaan iblis untuk berbuat dosa. Lalu tidak lama setelah itu Tuhan Allah berjalan-jalan di Taman Eden. Lalu dia tanya, Adam, di manakah engkau? Karena Adam sudah bersembunyi. Lalu jawab Adam, Tuhan, kami di sini. Kami takut berjumpa dengan engkau. Lalu Tuhan Allah tanya, mengapa engkau takut? Apakah engkau memakan buah yang aku larang itu? Kata Tuhan Allah. Lalu apa jawab mereka? Mereka bukan bertobat, tapi mereka saling menyalahkan. Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku Tuhan, dialah yang memberikan buah itu kepadaku, sehingga aku makan. Wah, di sini Adam menyalahkan Hawa. Di sini juga Adam sebenarnya mau menyalahkan Tuhan Allah. Tuhan Allah, engkau salah karena engkau menempatkan Hawa di sisiku. Wah, Adam semakin jahat hatinya ya. Itulah karena dosa. Lalu kalau Adam sudah katakan Hawa yang memberikannya, apa jawab Hawa? Hawa juga tidak mau menanggung salah sendiri. Dia berkata, Tuhan lihat, nah ini si ular yang sembunyi ini. Nah ini yang goda aku sehingga aku makan. Mendengar itu semua, Tuhan Allah menjadi marah. Tuhan Allah sangat marah. Karena apa? Karena manusia berdosa. Tuhan sangat membenci dosa. Dan jikalau manusia berdosa, maka Tuhan tentu marah. Makanya Tuhan pun memberikan hukuman kepada mereka. Pertama-tama Tuhan menghukum ular, menghukum iblis. Tuhan mengutuk iblis, mengutuk ular ini. Tapi Adam dan Hawa juga dihukum Tuhan. Tuhan berkata kepada Hawa, engkau akan bersusah payah dalam melahirkan anak. Waduh, Hawa sedih. Tuhan marah, Tuhan menghukum karena aku berdosa. Lalu kepada Adam juga Tuhan memberikan hukuman. Karena engkau Adam, tanah ini terkutuk. Dan engkau akan bersusah payah mencari rezekimu. Engkau akan bersusah payah mengolah tanah untuk mendapatkan hasil. Wah, Adam juga dia berlutut, dia tahu berdosa, dan dia menerima hukuman Tuhan Allah. Adik-adik, Tuhan sudah marah kepada manusia. Tetapi ternyata Tuhan masih peduli. Tuhan masih
mengasihi manusia. Buktinya, setelah Tuhan Allah menghukum mereka, Tuhan memberikan janji untuk menyelamatkan mereka yang telah berdosa. Di mana ini dicatat? Di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ayo adik-adik kita baca ya, Kejadian 3 ayat 15. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Wah, di sini ada janji Tuhan bahwa suatu saat seorang juru selamat akan datang untuk menyelamatkan Adam dan Hawa yang berdosa dan kita semua yang berdosa. Dan dia akan lahir dari seorang perempuan. Bukan dari laki-laki dan perempuan di sini, tetapi dari seorang perempuan. Itu janji Tuhan. Dan setelah Tuhan berjanji, Tuhan memberikan pakaian baru kepada mereka, yaitu pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Dan setelah itu Tuhan pun mengusir mereka dari Taman Eden supaya mereka jangan makan buah kehidupan. Ya, supaya mereka jangan makan buah kehidupan. Mereka diusir dari Taman Eden. Mereka pergi dengan pakaian kulit binatang yang sudah disediakan Tuhan Allah. Anak-anak, inilah cerita mengenai dosa yang merusak ciptaan Allah. Dan itu juga yang merusak kita, manusia. Apakah adik-adik, apakah Bang Jos adalah anak-anak dari Adam dan Hawa? Iya. Oleh karena itu kita pun orang berdosa. Bang Jos coba tunjukkan kepada kalian, ada video mengenai satu tetes tinta yang jatuh ke air dan tetesan tinta itu membuat semua air itu menjadi tercemar. Nah, demikianlah dosa itu merusak seluruh tubuh dan merusak seluruh keturunan. Coba kita lihat ya. Adik-adik sudah lihat bagaimana satu tetes tinta itu tadi mencemari seluruh air yang ada di dalam gelas kaca. Nah, seperti itu juga dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Banyak atau satu saja? Mereka cuma lakukan satu dosa, tapi lihat hukumannya. Hukumannya begitu besar dan mereka menjadi makin jahat. Hati mereka jahat dan keturunan mereka juga menjadi jahat. Oleh sebab itu kita perlu juru selamat. Karena kalau tidak dosa ini akan mencemari kita dan mencemari seluruh manusia. Kita lihat. Nah, ini siapa anak-anak? Inilah Tuhan Yesus. Waduh, ini luar biasa. Apa yang dijanjikan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15, bahwa seorang perempuan akan datang untuk menjadi juru selamat, sudah tergenapi, sudah jadi di dalam diri Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus ini keturunan seorang perempuan. Dia lahir
Bukan karena pernikahan laki-laki dan perempuan, tapi karena Roh Kudus memakai seorang perempuan. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya darahnya menghapus dosa kita, menghapus dosa Bang Jos, menghapus dosa Adam dan Hawa, menghapus dosa semua anak-anak yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kita lihat satu ayat yang mengatakan Tuhan Yesus adalah untuk kita supaya kita bersih. Ini tercatat di dalam Roma 5 ayat 8. Kita baca bersama-sama dan ini menjadi ayat hafalan kita. Ya, ini menjadi ayat hafalan kita. Kita baca dulu bersama-sama Roma 5 ayat 8. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah, adik-adik, ini firman Tuhan yang sangat indah, bukan? Karena Tuhan Yesus mau mati untuk kita supaya kita diselamatkan. Kita baca sekali lagi lalu kita coba hafal ya. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, jadi akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, jadi ini ayat hafalan kita anak-anak. Kalau sekarang kalian belum hafal, nanti setelah ibadah kalian hafal ya. Kalian ingat betapa besarnya kasih Allah itu. Karena ketika kita masih berdosa, ketika anak-anak belum dengar firman Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Makanya kalau kalian sudah dengar, percayalah kepada Tuhan Yesus dan terima Dia dalam hati kalian. Tuhan Yesus sudah ada dalam hati Bang Jos, tapi apakah sudah ada di hati kalian? Kalau belum, kalian minta ampun kepada Tuhan Yesus dan berdoa, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku, ampuni aku, jadilah juru selamatku. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Baik adik-adik, puji Tuhan untuk cerita kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang terus bekerja dalam hati kami yang sudah mendengar, sehingga kami dapat mengerti, percaya, dan sampai menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu, atas kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita nyanyi satu lagi ya, setelah itu kita akan selesai. Ya, baik adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi satu lagu lagi, Ada Kuasa Dalam Darah-Nya. Ada
depan. Shalom.